Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah hasil makalah yang berjudul Pokok-pokok akidah Islam dan cabang-cabangnya. Saya sendiri Deddy Mauranto dan teman saya Adi Putra yang akan mempresentasikan hasil makalah saya. Pokok-pokok akidah Islam. Akidah Islam merupakan salah satu pokok-pokok yang paling penting dalam ajaran agama Islam, khususnya bagi para kaum-kaum orang muslim yang memeluk agama Islam. Akidah merupakan sebuah keyakinan yang dipercayai oleh seseorang untuk meyakini atau mempercayai sebuah sesuatu bahwa Allah itu ada dalam perspektif Islam. Pokok-pokok akidah Islam meliputi dari segala hal berbagai macam aspek, baik dari segi iman, Islam maupun Islam. Tetapi akidah Islam juga merupakan salah satu hal yang begitu luas dan mencakup sangat universal. Akidah Islam bukan hanya sekedar keyakinan, mempercayai sebuah Tuhan, mempercayai adanya Nabi Muhammad, bukan hal sekedar yaitu diyakini alias tahu, tetapi mempercayai adanya Allah dan Nabi Muhammad itu adalah dengan cara meyakini serta juga menjalaninya, serta juga mencintainya, serta juga melaksanakannya, dan juga apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah sami'na wa ata'na. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya Adi. Berikut berbagai macam-macam rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada akhir-akhir, dan juga iman kepada qadar-qadar. Bagian yang kedua adalah tujuan dari pokok akidah, yaitu pertama, mensucikan akal pikiran dari perbuatan buruk, meluruskan jalan, serta memberikan pencerahan terhadap mereka yang saat ini sedang tersesat. Dalam perspektif Islam, akidah Islam, rukun iman yang 6 tersebut, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah yaitu artinya mempercayai bahwa Allah itu ada. Kalau orang bodoh ataupun orang yang tidak berilmu ataupun orang yang tidak berakal, maka dia akan bertanya di mana Allah, apakah Allah itu ada. Kita cukup tidak usah bertanya seperti itu, sebab kalau kita meyakini bahwa Allah itu ada, kita cukup menjalankannya apa yang telah diperintahkan olehnya. Jangan kita untuk mencari di mana Allah itu ada, tapi kita sebagai kaum muslim tidak usah mencari di mana Allah itu ada, cukup kita melaksanakannya saja. Maka kita dengan melaksanakannya itu, maka Allah akan bertemu dengan sendirinya. Yang kedua adalah percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Mempercayai dengan adanya malaikat merupakan salah satu untuk menambah keyakinan kita terhadap agama Islam, khususnya dalam keyakinan kita dalam mendalami Islam yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Allah telah menurunkan kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi-nabi terdahulu, seperti kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa, kitab Injil yang telah diturunkan kepada Nabi Isa, dan penutupnya sebagai Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dan yang paling mulia, yaitu adalah Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang keempat yaitu adalah percaya kepada Rasul dan Nabi Allah. Nabi dan Rasul juga perlu kita percayai bahwa mereka adalah salah satu orang pilihan dari Allah, orang yang mana Allah berikan suatu pilihan untuk memberikan sebuah petunjuk, memberikan sebuah nasihat-nasihat yang baik kepada umat-umatnya, yang mana umat-umatnya terdahulu tidak mengetahui adanya Tuhan, menjadi tahu adanya Tuhan. Yang kelima yaitu adalah percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat merupakan salah satu hari yang begitu besar, yang mana dunia ketika itu akan menjadi hancur, yang mana dunia ketika itu akan menjadi rusak. Seluruh alam semesta tidak ada yang hidup kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu adalah qada dan qadar, atau yang biasa kita sebut adalah takdir baik dan takdir buruk. Hal ini merupakan salah satu menjadi takdir dan hak yang sudah Allah berikan sebelum kita lahir di muka bumi. Bahkan sebelum Allah meniupkan ruh kepada ibu kita, maka
qada dan qadar, takdir baik maupun buruk sudah ada dan sudah dicatat oleh mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman sudah pasti dia berislam dan juga berihsan. Tetapi orang yang berihsan, berislam belum tentu dia beriman. Sebab seseorang untuk mencapai sebuah keimanan, maka dia yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah ihsan, yang ketiga adalah beriman. Beriman dalam artian itu meyakini, mengikuti sami'na wa ata'na, mengikuti perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Rasul, menjalankan sebagaimana mestinya yang Allah telah berikan kepada kita. Yang kedua yaitu adalah ihsan, itu adalah berbuat baik kepada seluruh alam semesta, baik maupun makhluk hidup maupun makhluk yang mati. Allah memberikan kepada manusia berupa akal pikiran untuk selalu kita berbuat baik kepada siapa saja, baik orang yang miskin, orang yang lemah maupun orang-orang yang lain-lainnya. Bukan hanya kita berbuat baik kepada manusia, tetapi kita juga berbuat baik kepada hewan-hewan yang telah Allah ciptakan, berbuat baik kepada pohon, berbunga-bungaan maupun hal-hal yang lainnya. Yang ketiga yaitu adalah Islam. Islam arti sendiri dalam kata bahasa Arab, yaitu ada artinya adalah salama yaslimu selamatan, yang artinya adalah selamat. Siapa yang mengikuti agama Islam, maka insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya pada akidah pokok Islam ini adalah keyakinan begitu banyak yang dianut oleh para umat manusia, tapi akidah Islam merupakan salah satu keyakinan yang kita percayai, kita imani, bahkan kita ikuti, bahkan kita pelajari untuk kita bisa memperlebih dalam mengenal adanya Allah, mengenal adanya Nabi, mengenal adanya hari akhir, mengenal adanya qada dan qadar. Maka dari itu tidak lupa dan tidak luput kita untuk selalu beriman kepada Allah dengan cara yaitu meyakini apa yang telah Allah berikan seperti adanya Al-Quran, kuasa-kuasa Allah dan mukjizat-mukjizat Nabi yang terdahulu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian itulah presentasi singkat dari hasil makalah kami yang buat. Apabila ada sedikit kata maupun banyak kata yang salah dari kami berdua, mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.